Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, An Automobil. Video kali ini kita akan membahas sehubungan dengan oli berlumpur, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa belajar dari sini. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman pikirkan, ini adalah mobil Nissan Grand Livina. Penyebab utamanya adalah oli berkerak. Jadi apa yang terjadi? Crankshaftnya rusak di posisi piston nomor 1, setang pistonnya juga rusak, dilanjutkan dengan metal jalannya, dan ini adalah part-part yang kita ganti. Jadi kita ganti satu set, teman-teman, dari crankshaft, metal jalan dan metal duduk, serta setang piston 1 biji. Kita cari copotan. Selebihnya bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kita, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah kanan dan nyalakan lonceng serta bagikan. Nah, tadi kita sudah lihat kondisi mesinnya, teman-teman, sebelum kita rakit. Jadi setelah kita bongkar, kita bersihkan sebersih mungkin. Setelah itu kita lakukan proses pemasangan. Jadi sambil kita proses pasang-pasang, teman-teman, jadi nanti kita juga bisa sharing di sini. Jadi ini piston, teman, piston mobil Grand Livina itu ada 4 item. Tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa crankshaftnya rusak, setang pistonnya 1 biji di posisi 1 juga rusak, aus, kegores. Dilanjutkan dengan metal-metalnya. Jadi kita kalau untuk penggantian crankshaft tidak bisa asal ganti dan kita pasang dengan metal-metal yang sudah ada, teman-teman. Jadi usahakan kalau bisa, kalau emang nyari copotan, diusahakan satu set. Jadi metalnya sekalian 5 biji untuk metal stang piston dan juga untuk metal yang ada di metal duduknya. Jadi kita tidak perlu mengukur-ukur lebih detail lagi, teman-teman, kalau emang sudah posisinya satu set. Jadi di sini kita lagi melakukan proses pemasangan ring piston, teman-teman. Jadi terlihat seperti video ini, kita lagi memasang ring piston dari mobil Nissan Grand Livina All New tahun 2014. Ring piston sendiri itu ada 3 item, teman-teman. Ada tiga bagian. Bagian paling atas itu adalah di nomor satunya untuk ring kompresi. Dilanjutkan kedua adalah masih lanjut ke ring kompresi juga, teman-teman. Jadi 2 ring atas itu untuk kompresinya dan 1 ring untuk di bawah itu untuk olinya. Jadi untuk oli-oli dikikis dari ring yang paling bawah. Untuk ring paling bawah sendiri terdapat 3 item ring, teman-teman. Jadi ringnya tipis, tengahnya itu model apa ya, seperti ring cuma dia bergelombang, teman-teman, seperti itu. Jadi kita pasang secara keseluruhan. Nanti setelah kita pasang ring piston, nanti perlahan kita akan pasang ke blok mesinnya, teman-teman, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai mobil Nissan Grand Livina, baik yang tipe lama ataupun tipe baru, kita kenal nih, kita sama-sama tahu untuk mesin Nissan Livina kecenderungan permasalahan yang sering terjadi itu adalah oli. Jadi saran kita, usahakan penggantian oli tepat waktu atau lebih awal, itu pun lebih bagus, seperti itu. Jadi untuk waktu bisa antara 5.000 km ataukah 6 bulan, mana yang tercapai lebih dulu. Bagi teman-teman yang kira-kira sering jalan macet tiap hari, bahkan mobil jalan sama berhentinya terlalu banyak berhenti, lebih bagus sebelum 5.000 sudah diganti. Jangan sampai telat dari 5.000, nanti akan berakibat olinya berkerak atau selat, teman-teman. Jadi dari video ini kita bisa belajar bareng untuk merawat mobil kesayangan kita. Jika sampai terjadi seperti ini, estimasinya akan lumayan, teman-teman. Sekedar gambaran aja, kemarin sempat nanya ke bengkel resmi untuk penggantian crankshaft.
crankshaft itu untuk barunya kisaran harga 6 jutaan. Itu belum termasuk metal metal jalan dan metal duduk. Untuk stang shaker atau stang piston di Nissan dia tidak jual satuan. Jadi di Nissan itu langsung jual 4 stang piston. Tanpa pistonnya itu harganya kemarin sempat kita tanya antara 4 jutaan. Jadi untuk estimasi part baru aja bisa nyampe di angka 10-an teman-teman. Belum termasuk jasa dan belum juga termasuk untuk apa namanya ring shaker serta untuk packing packing orinya seperti itu teman-teman. Jadi bagi kita yang mobilnya saat ini masih sehat-sehat aja, usahakan untuk perawatan diusahakan semaksimal mungkin. Jangan kita lalai atau jangan kita oh biarin aja oli masih sekian. Oh olinya masih bagus gitu kan. Takutnya malah yang ada nanti oli berkerak, yang ada malah turun mesin teman-teman. Jadi untuk budget turun mesin itu sendiri harganya relatif lumayan teman-teman, bisa angka 5 ke atas tergantung nanti kerusakan yang terjadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau emang udah seperti ini ya mau nggak mau mesin harus kita bongkar, harus dibersihkan agar performa atau apa namanya kondisi mesinnya sehat kembali teman-teman. Dan ini proses pemasangan stang piston ke dalam silinder blok teman-teman. Jadi kita menggunakan apa namanya compression apa namanya piston ini ya, tujuannya agar ringnya agak masuk ke dalam, nanti kita tinggal dorong masukin ke silinder bloknya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin teman-teman jika ada pertanyaan seputaran dengan mesin Nissan Livina bisa teman-teman taruh atau tuliskan di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti kita akan balas satu persatu teman-teman. Ataupun teman-teman jika ada masukan serta ada apa namanya kira-kira yang ingin dibahas selain dari turun mesin, teman-teman juga bisa masukkan di kolom komentar. Nanti permintaan yang terbanyak nanti kita akan buatkan video berikutnya seperti itu teman-teman. Lanjut lagi untuk proses pemasangan. Jadi saat ini kita lagi melakukan pemasangan di silinder 2 dan silinder 3 karena posisi crankshaft yang berbeda. Jadi yang apa namanya kondisi saat ini yang bisa terpasang baru 2 dan 3. Jadi kita perlahan pasangnya perlahan. Jadi untuk apa namanya baut ngencengin kita tidak bisa asal ngencengin teman-teman. Jadi kita ada sistem derajat juga sama sistem momen. Jadi kita kombinasi. Setelah kita kencangkan, kita kendorkan lagi, kita momen sesuai momennya, baru terakhir kita derajat. Itu untuk secara prosedur pengencangan baut pada stang piston teman-teman. Jadi untuk pengencangan ini tidak bisa asal kita pasang. Jadi kita harus mengikuti apa namanya standar atau SOP-nya seperti itu teman-teman. Nah, di sini terlihat kita ngencengin lagi bautnya. Setelah itu nanti kita akan derajat, teman-teman. Dan sebagai gambaran pula, untuk perbaikan mesin atau perbaikan atau turun mesin dengan kondisi oli berkerak, itu estimasinya lumayan lama teman-teman, kisaran antara 2 mingguan, tergantung dari seberapa parah oli berkeraknya. Karena untuk membersihkan ini kita harus benar-benar telaten, tidak cukup sekali bersih langsung kita rakit, tidak bisa seperti itu. Karena pada dasarnya untuk mengangkat keraknya atau menghilangkan kerak akibat oli, kita juga butuh beberapa bahan seperti bensin, engine conditioner, dan lain-lain.
Nah, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan piston nomor 1 dan nomor 4 teman-teman, karena posisi crankshaft kita putar terlebih dahulu sejajar dengan posisi 1 dan 4, maka kita baru bisa pasang untuk silinder 1 dan 4 seperti pada gambar ini, seperti itu teman-teman. Lanjut ke bagian bawah, kita pasang untuk metalnya, dan kemudian nanti kita kencangkan satu persatu sesuai prosedurnya seperti ini. Dan bagi teman-teman untuk mengecek kondisi oli berkerak apa tidak, teman-teman bisa lakukan melalui pertama yang paling mudah ialah stik oli. Apakah dari stik oli itu bagian atas ada kira-kira yang berkerak atau warna hitam? Dan juga teman-teman bisa lakukan melalui tutup oli bagian atas, nanti bisa di center bagian dalamnya. Kalau untuk mobil tipe lama, Livina lama itu kelihatan, namun untuk posisi yang all new Livina itu agak susah teman-teman, karena di bawah tutup itu tertutup plat. Jadi teman-teman bisa melakukan dengan cara melepas sensor CKP yang ada di bagian atas. Di situ teman-teman bisa buka, bisa senterin bagian dalamnya seperti apa. Namun kalau teman-teman masih ragu, hal yang pasti bisa dilakukan dan itu hasilnya sangat-sangat presisi atau benar-benar pasti, teman-teman bisa membuka cover atau cover dari camshaftnya, rocker cover kalau kita sebut teman-teman. Dari situ kita bongkar intake dulu, kemudian di bagian dalam setelah kita bongkar intake ada baut 8 muter. Nah, itu kita lepas, covernya nanti dilepas. Nah, nanti di situ kelihatan untuk camshaftnya. Jadi kalau itu udah dibuka pasti ketahuan teman-teman keraknya seperti apa, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video untuk tahap pemasangan atau rakit mesin yang kedua ini. Sebelum kita lanjut ke proses yang lain, jangan lupa diputar dulu untuk ininya, dan juga jangan lupa di subscribe video kami teman-teman, agar kedepannya kita semangat lagi untuk upload hal-hal yang positif. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman agar video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.